Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Gusti, NPM 020 dari kelas 2A BGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan sekolah yang mata kuliahnya diampu oleh Bapak SI MPD. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 rencana kegiatan PKSM, yang ketiga pelaksanaan 3 program pokok PKSM dan strata, yang keempat yaitu ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang kelima yaitu indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu bab 1 bab 2. Latar belakangnya yaitu keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah KSM terlihat dan tercermin pada perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik khususnya dan masyarakat sekolah pada umumnya. Hal ini merupakan dampak yang diharapkan dari terlaksananya pembinaan dan pengembangan program UKSM di semua satuan pendidikan mulai dari tingkat TK atau RA, SD atau MI, SMP, TMTS, dan SMA, SMK atau MI. Yang kedua yaitu ada sasaran UKSM. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini yaitu tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Yang ketiga yaitu tujuan UKSM, membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Adapun tugas dan fungsi tim pelaksana UKSM yaitu yang pertama, tugasnya melaksanakan ketatausahaan dan debatasi kegiatan. Yang kedua, menyamatikan laporan pelaksanaan kepada tim UKSM kecamatan. Yang ketiga, melaksanakan ketatausahaan tim pelaksana UKSM. Adapun fungsinya yaitu sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di sekolah atau madrasah berdasarkan prioritas kebutuhan dan menyiapkan sekolah menjadi sekolah yang melaksanakan program UKSM. Langkah-langkah penyelenggaraan UKSM yaitu ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perencanaan program. Yang ketiga, skala prioritas program. Yang keempat, pelaksanaan program. Yang kelima, pengendalian dan pengawasan program. Dan yang terakhir yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan masalah. UKSM ini memiliki sejarah perkembangan yaitu yang pertama pada tahun 1956. Dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu pada tahun 1970 dibentuk panitia bersama usaha kesehatan sekolah. Yang terakhir yaitu tahun 1982 ditingkatkan menjadi keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang pembentukan kelompok kerja usaha kesehatan sekolah. Bab 2 yaitu penyusunan rencana kegiatan UKS. Yang pertama, rencana kegiatan UKSM, yaitu rencana kegiatan tahunan, ialah rangkaian dan tahap kegiatan UKSM yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota tim pelaksana yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKSM. Yang kedua yaitu rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM. Merupakan bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan. Dilakukan rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah. Yang keempat yaitu dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan yang pertama yaitu ada kegiatan yang mengacu pada program UKS. Yang kedua yaitu jenis kegiatan. Yang ketiga waktu pelaksanaan kegiatan dan yang keempat yaitu dana kegiatan.
Di sini ada tugas dan tanggung jawab 4 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS, merumuskan dan menyusun standar prosedur dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKSM dan kader kesehatan atau dokter kecil, konselor sebaya atau kader. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan model sekolah sehat. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKSM. Yang kedua, memfasilitasi gerakan masyarakat sekolah maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKSM. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang UKSM. Yang keempat, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah dan madrasah. Yang kelima, mengembangkan metode promosi kesehatan sekolah yang mendukung UKSM. Yang ketiga yaitu ada tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Yang pertama, menyediakan fasilitas UKSM yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKSM beserta peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren. Yang keempat, yaitu ada tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, memfasilitasi penyusunan norma standar prosedur dan kriteria program UKSM. Yang kedua, mendorong pemerintah daerah atau kabupaten atau kota untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan UKSM. Yang ketiga, yaitu mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKSM. Yang keempat, mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TPUKSM dan Sekretariat TPUKSM Provinsi, Sekretariat TPUKSM Kabupaten atau Kota, dan TPUKSM Kecamatan. Tugas tim pembina UKSM pusat yaitu ada dua. Yang pertama, merupakan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang keempat yaitu tim pembina UKSM provinsi, tugasnya yaitu membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, berkoordinasi dengan Bapeda dalam perencanaan kegiatan yang mendukung anggaran UKS. Yang ketiga yaitu mengupdate data UKS setiap jenjang sekolah dan mensinkronkan input data sekolah yang terintegrasi dalam pusat data pendidikan terkait kondisi masing-masing sekolah sehat di setiap tingkatan yang ada di provinsi sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana sekolah. Adapun tugas tim pembina UKSM kecamatan yaitu yang pertama, menyusun rencana pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Yang kedua, membina dan melaksanakan UKSM. Yang ketiga, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM melalui bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TPUKSM dan Sekretariat Tetap TPUKSM. Lalu, tugas tim pembina UKSM Kabupaten dan Kota, yaitu yang pertama, menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM.
yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua yaitu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. Yang ketiga, menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. Ini yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan guru UKSM terkecil, kader kesehatan, remaja, dan pendidikan sebaya. Ketiga, yaitu pelaksanaan trias UKSM dan startup. Di sini ada penjelasan mengenai pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, fisik, mental, dan sosial agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun tujuan pendidikan kesehatan yaitu yang pertama, memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga yaitu memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Di sini ada pelaksanaan pendidikan kesehatan yaitu yang pertama, kegiatan kurikuler pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan dan pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ini di luar jam pelajaran bisa termasuk kegiatan pada waktu libur yang dilakukan sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya, antara yaitu wisata siswa, tema atau bersani, ceramah, diskusi, simulasi, bermain perang dan talk show. Yang keempat ada lomba, dan yang kelima yaitu bimbingan hidup sehat. Yang ketiga ada metode pendekatan, yaitu ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan, antara lain yaitu pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan kelompok ini terbagi menjadi 4, yaitu kelompok kelas, kelompok bebas, lingkungan keluarga, dan teman sebaya. Agar tujuan pendidikan ini bagi peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperlakukan hal-hal seperti sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik. Diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi, pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, dan lain-lain. Adapun metodenya yaitu belajar kelompok, kerja kelompok atau penugasan, diskusi, belajar perorangan, pemberian tugas, pemeriksaan langsung, karya wisata, bermain peran, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, simulasi, dramatisasi, bimbingan konseling, dan role playing. Pelayanan kesehatan yaitu upaya peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Tujuannya yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat. Yang ketiga, menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera, cacat agar
dapat berfungsi optimal. Yang ketiga, tempat pelayanannya ini dilakukan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan. Antara lain yaitu ada dokter kecil, kader kesehatan remaja, zakat bakti wisada, palang merah remaja, dan lainnya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan UKS yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, peserta didik yang perlu dirujuk, pendekatan, dan metode yang digunakan. Pembinaan lingkungan kesehatan di sini ada lingkungan sekolah sehat, dan pembiasaan lingkungan. Lingkungan sekolah yaitu ada lingkungan fisik dan lingkungan fisik. Lingkungan sekolah sehat yaitu lingkungan sekolah, suatu kondisi lingkungan sekolah dan dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. Sekolah sehat pembiasaan lingkungan yaitu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sifat. Bab 4 yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau sedang atau yang sudah dilaksanakan. Tujuannya yaitu dalam pelaksanaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi baik tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengetahui kendala-kendala hambatan sekaligus mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Hasil yang diharapkan yaitu apabila ada kegiatan yang kurang sesuai dengan atau menyimpang, dapat dilakukan koreksi baik pada perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap bidang pendidikan. Sasarannya yaitu adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksana UKSM termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah serta sarana dan prasarana yang mencakup pelaksanaan UKSM. Di sini ada instrumen monitoring. Di sini dapat dilihat ada tabelnya instrumen monitoring. Dan yang kedua yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada pelaporan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui daya guna hasil guna dan tepat guna serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Sasarannya yaitu manajemen pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, upaya-upaya pengembangan yang dilakukan. Yang ketiga ada waktu. Waktunya yaitu pada laporan tengah tahunan yang disampaikan pada bulan Juli. Paling lambat tanggal 20. Laporan tahunan disampaikan pada bulan Januari. Paling lambat tanggal 20. Yang keempat yaitu hal-hal yang perlu dilaporkan. Yang pertama ada kegiatan trias UKSM. Yang kedua, dampak pelaksanaan UKSM terhadap peserta didik. Dan yang ketiga, pengelolaan UKSM.
Bab 5 indikator keberhasilan. Yang pertama ada SK Tim Pelaksana UKSM Sekolah atau Madrasah. Yang kedua, rencana kegiatan UKSM. Yang ketiga, rencana anggaran UKSM. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Peran dan keterlibatan puskesmas. Peran dan keterlibatan tim pembina UKSM bersama. Indikator dampak yaitu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKSM, yaitu terwujudnya UKSM. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tingkah laku saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.